Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar anakku hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Jika sehat. Baik. Pada kesempatan ini kita melakukan pembelajaran melalui daring, melalui aplikasi ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Selain itu, tetap saya ingatkan untuk kalian senantiasa mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya minta Jumirah Meliana untuk memimpin doa dulu. Ya, baik Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini, materi kita yaitu cerita fantasi. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingatkan lagi mengenai aplikasi yang kita gunakan. Tolong dihidupkan kameranya semuanya, tetap standby di tempatnya, dan memperhatikan penjelasan dari Bapak mengenai materi ini. Materi kita mengenai cerita fantasi, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Itu untuk pertemuan kita pertama. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran tentang teks cerita fantasi, diharapkan nanti kalian dapat menentukan ciri umum teks fantasi dan jenis teks fantasi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian mengenai cerita fantasi, apa loh itu cerita fantasi? Sekelas Bapak berikan contoh, mungkin kalian senang nonton film kan? Ya. Senang nonton film? Jessica Puji senang nonton film? Film apa Jessica? Saya senang kartun, Pak. Kartun apa itu? Doraemon. Ya, kartun Doraemon yang ditonton oleh Jessica ini salah satu cerita fantasi. Itu contohnya. Kemudian ada lagi film lain. Film Kerasakti, film Transformer, film Superman. Itu contoh dari film dengan cerita fantasi. Kemudian untuk di Indonesia, contoh film fantasi itu ada dulu waktu Bapak kecil ada cerita film Saras 008. Kemudian ada film Ronaldoati, itu juga tuh ada unsur-unsur fantasinya di sana. Kemudian nanti akan Bapak sajikan contoh teks fantasi, kalian baca, nanti kalian simpulkan apa itu cerita fantasi. Kemudian apa ciri-ciri umumnya, karena memang itu yang kita kaji di pertemuan ini. Baik, saya minta ini Nyoman Ayu sekali untuk membacakan teks fantasi yang tampil di layar kalian. Silakan dibacakan Nyoman. Ya. Ya, judulnya Misteri di Balik Pohon Kenari. Nono ketakutan kenapa dia bisa tersesat di dalam sebatang pohon kenari. Padahal dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Dan jatuh pula anak berkulit hitam serius memancing ke sana. Nono keluar, tapi ia dalam pohon itu membentang berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Itu belum seberapa, masih banyak hal-hal aneh lain. Misalnya, gadis bermata biru cantik yang bisa berubah menjadi burung kenari. Gerombolan semut hitam, anak rembulan, ini macam apa ini? Ingin sekali kembali ke rumah kakek buyutnya yang nyaman. Diiringi, tapi mungkinkah dia bisa kembali? Ternyata dia harus memimpin sebuah perang dengan misteri itu. Sudah Pak. Ya, terima kasih untuk Nyoman. Baik,
setelah kalian tadi membaca dan mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nyoman tadi, kalian mungkin sudah bisa menyimpulkan apa itu cerita fantasi, kemudian apa itu ciri-ciri umum dari cerita fantasi. Dari film yang saya Bapak berikan tadi, juga dari teks yang sudah Bapak berikan. Kira-kira apa cerita fantasi itu ya? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Pengertian dari cerita fantasi? Cerita hayalan. Ya, Pak. Ya, boleh. Ada lagi yang bisa menambahkan selain Risa itu? Cerita imajinasi. Iya, hasil imajinasi. Ada lagi? Cukup? Ya, kemudian ada yang bisa udah memperoleh ciri umum dari cerita fantasi itu? Silakan, jika sudah ada yang memperoleh ciri-cirinya, kira-kira? Ada keanehan, ada keajaiban. Ya, ada keanehan, ada keajaiban. Apalagi kira-kira? Latarnya, Pak. Latarnya bagaimana kira-kira itu? Latarnya itu dia bisa lintas waktu, Pak. Ya, terus ada lagi kira-kira? Ceritanya tidak logis, Pak. Tidak logis, tidak masuk akal ya. Kemudian cukup? Oke, baik. Bisa disimpulkan sekarang ya, cerita fantasi itu memang benar adalah sebuah cerita hayalan, hasil imajinasi angan-angan penulis dan angan-angan penulisnya. Jadi, cerita fantasi itu hasil hayalan atau rekaan atau imajinasi angan-angan si penulisnya. Itu pengertian dari cerita fantasi. Kemudian tadi sudah disebutkan juga mengenai ciri-ciri umumnya. Itu yang pertama tadi memang benar kata Risa ini, ada keajaiban, ada keanehan, dan ada kemisteriusan. Itu bisa kita lihat dalam teks tadi, ada pada kalimat Nono yang tersesat di dalam pohon kenari. Itu kan sesuatu yang aneh dan misterius. Kemudian ide cerita bersifat terbuka. Jadi ada boleh seperti kata si Jumirah Meliana tadi ya. Jadi ide cerita itu terbuka, bebas si penulis itu mau menulis apa saja, artinya boleh tidak logis. Idenya boleh tidak logis, artinya tidak sesuai dengan kenyataan itu boleh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga menggunakan berbagai latar. Seperti kata si Risa ini tadi juga. Latarnya itu bisa gonta-ganti tempatnya. Bisa saat ini, tiba-tiba ke masa lalu atau masa yang akan datang. Seperti itu. Ada latarnya itu boleh, tidak hanya satu tempat saja. Kemudian yang keempat, ya tadi kalian mungkin bisa membaca tadi kan, ada anak berkulit hitam misterius. Kemudian ada gadis yang bisa berubah jadi burung kenari. Ya kan, tokohnya yang unik, memiliki keistimewaan atau keajaiban. Kemudian yang kelima, ciri umum yang kelima bersifat fiksi atau khayalan. Jadi ceritanya sifatnya hanya hayalan, tadi tidak logis seperti itu. Yang keenam, bahasa yang digunakan bukan bahasa formal. Biasanya memang yang digunakan dalam teks fantasi itu bahasa pergaulan agar lebih mudah dimengerti. Itu pengertian dari cerita fantasi dan ciri umum cerita fantasi. Ada pertanyaan? Baik. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai cerita fantasi, nanti Bapak share cerita fantasi untuk kalian baca. Kemudian ada tugas. Nanti kan saya share di grup WhatsApp ya. Ini nanti akan saya share contohnya di grup WhatsApp. Kemudian tugasnya ini nanti kalian. Silahkan kalian tulis rangkaian peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fantasi nanti. Kemudian keajaibannya apa saja, latarnya bagaimana, kemudian kategori ceritanya seperti apa, serta tulis nama dan watak tokoh masing-masing dari cerita fantasi tersebut. Jadi itu nanti kalian laporkan atau kalian kumpulkan via grup WhatsApp juga seperti itu. Paham tugasnya? Paham ya? Oke, itu nanti yang kalau masih ada pertanyaan nanti boleh tanyakan di grup WhatsApp. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan si Jessica Puji untuk memimpin doa. Halo, Jessica? Risa ini ya, lo nggak Risa? Silahkan memimpin doa. Baik teman-teman. Ya. Di pembicaraan kita berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Baik, itu untuk pertemuan kita hari ini. Bapak cukupkan sekian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.